Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas Analisa Laporan Keuangan kelas A dengan dosen pengampu Ibu Selma Putri Safira SAKMAK. Kami akan mempresentasikan atau menjelaskan materi mengenai credit analysis. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini yang pertama di sini ada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Desilia Dewi Susanti dengan NPM akhir 332. Lalu ada rekan saya Imelda Vakanza dengan NPM akhir 020, lalu ada Febiola Aura dengan NPM akhir 057, lalu ada Fionita Tri dengan NPM akhir 192, lalu ada Mary Angeline dengan NPM akhir 204, lalu ada Teresa Liandri dengan NPM akhir 220, lalu ada Juan Fajar Samuel dengan NPM akhir 324. Baik, selanjutnya capital structure and solvency. Jadi, perlu kita ketahui terlebih dahulu, solvency sendiri itu adalah kemampuan perusahaan untuk tetap bertahan, baik itu secara finansial dalam jangka panjang. Yang berarti solvency ini merupakan kemampuan untuk membayar seluruh kewajiban jangka panjang, seperti utang obligasi, pinjaman bank, ataupun kewajiban lainnya. Nah, solvency ini biasanya menunjukkan long-term financial health perusahaan. Jika perusahaan tidak punya solvable yang pas, maka perusahaan ini tidak mampu menutupi utang jangka panjang yang pada akhirnya dapat berujung pada kebangkrutan. Lantas, apa hubungannya dengan capital structure? Jadi, capital structure atau struktur modal sendiri adalah komposisi pendanaan perusahaan yang mana ini tuh merupakan kombinasi antara utang dan ekuitas yang digunakan untuk membiayai aset dan operasi bisnis. Dan struktur modal yang baik itu harus menyeimbangkan resiko dan pengembalian atau risk and return. Biasanya kalau terlalu banyak utang pastinya akan meningkatkan resiko gagal bayar. Sedangkan kalau terlalu banyak ekuitas biasanya bisa mengurangi potensi pengembalian bagi pemegang saham. Kemudian mari kita analisis solvabilitas dulu atau analisis solvency yang biasanya mencakup beberapa alat ukur. Yang pertama ada leverage measures, terus ada earnings coverage, kemudian ketiga ada capital structure analysis, dan yang terakhir ada capital risk and return relationship. Pertama-tama kita bahas terlebih dahulu terkait leverage measures. Jadi leverage measures sendiri ini tuh merupakan seberapa besar ketergantungan perusahaan pada utang. Kemudian yang kedua, earnings coverage, berarti sejauh mana laba perusahaan ini dapat menutupi beban bunga atau dividen tetap. Kemudian yang ketiga yaitu capital structure analysis, yang mana ini tuh mengevaluasi komposisi utang dan ekuitas. Kemudian yang terakhir ada risk and return relationship, yang mana ini tuh menilai keseimbangan antara resiko finansial dan potensi laba yang ada. Biasanya solvency ini sangat terkait dengan resiko dan tingkat pengembalian gitu kan. Karena perusahaan dengan utang tinggi mungkin saja memiliki potensi laba yang lebih besar, tapi resikonya juga pasti lebih tinggi gitu. Kemudian kita masuk ke dalam liquidity and working capital. Jadi liquidity sendiri itu adalah kemampuan perusahaan untuk mengubah aset menjadi kas atau memperoleh kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, biasanya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dan likuiditas yang baik itu biasanya menunjukkan bahwa perusahaan bisa memenuhi kewajiban lancar tanpa harus menjual aset tetap atau mencari pinjaman tambahan. Jika perusahaan tidak liquid, biasanya ada potensi beberapa hal. Yang pertama, bisa kehilangan kesempatan diskon pembelian. Kemudian yang kedua, tidak mampu bayar kewajiban jangka pendek. Kemudian yang ketiga, yaitu terpaksa menjual aset di bawah harga pasar. Dan yang terakhir, bisa mengalami kebangkrutan. Sedangkan pengertian working capital sendiri atau modal kerja itu, ya kita tahu lah biasanya working capital ini kan perhitungannya dari current asset atau aset masa kini dikurangi dengan liabilitas saat ini atau current liabilities. Biasanya working capital menunjukkan jumlah aset lancar yang tersisa setelah dikurangi dengan kewajiban lancar, yang berarti ini tuh semakin besar working capital, maka semakin besar juga kemampuan perusahaan menghadapi ketidakpastian arus kas. Dan fungsi utama working capital sendiri itu ada beberapa hal. Yang pertama ada sebagai cadangan keamanan bagi kreditur, kemudian yang kedua sebagai penyangga arus kas untuk operasi sehari-hari, dan yang terakhir untuk menilai stabilitas finansial jangka pendek.
Baik, selanjutnya masuk ke dalam current asset and liabilities. Jadi, current asset sendiri biasanya kan merupakan aset yang diharapkan akan direalisasikan dalam bentuk kas, baik untuk dijual ataupun dikonsumsi dalam waktu 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal. Termasuk yang biasanya terdiri dari cash and cash equivalent, kemudian yang kedua ada marketable securities atau surat berharga jangka pendek, kemudian yang ketiga ada account receivable atau piutang usaha, kemudian yang keempat ada inventories atau persediaan, dan yang terakhir ada prepared expense atau biaya dibayar di muka. Kemudian kita masuk ke dalam current liabilities, yang mana current liabilities sendiri itu kan merupakan kewajiban yang harus dibayar dalam waktu dekat, yakni kurang dari 1 tahun. Seperti account payable atau utang usaha, kemudian ada notes payable atau utang vessel, kemudian yang ketiga ada short term loans atau pinjaman jangka pendek, kemudian ada tax payable yaitu pajak berutang, kemudian ada accrued expenses atau beban akrual, dan yang terakhir ada current portion of long term debt atau bagian lancar utang jangka panjang. Lantas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis. Biasanya kita tuh perlu memastikan seluruh kewajiban yang mungkin akan dibayar dalam waktu dekat sudah masuk ke dalam kategori kewajiban lancar. Misalnya yang pertama ada contingent liabilities atau liabilities contingency, yang mana ini tuh merupakan jaminan pinjaman. Kemudian yang kedua ada future lease commitment dalam kontrak sewa operasi. Kemudian yang ketiga ada progress payment commitment yang biasanya untuk proyek konstruksi atau pembelian aset besar. Jika tidak diperhitungkan, maka analisis working capital ini bisa terlalu optimis dan bisa juga menyesatkan gitu. Kemudian kita masuk ke dalam working capital as a measure of liquidity. Jadi kita kan tadi sebelumnya sudah membahas terkait working capital. Working capital sini biasanya sering digunakan dalam perjanjian pinjaman atau loan agreement sebagai indikator kemampuan membayar utang. Namun, nilai nominal working capital ini tidak selalu mencerminkan posisi likuiditas yang sebenarnya, karena biasanya ini tuh harus dibandingkan dengan ukuran lain seperti total aset atau penjualan. Kemudian tidak bisa digunakan untuk membandingkan antar perusahaan berbeda skala. Contohnya, dua perusahaan bisa punya working capital yang sama, tetapi jika salah satu memiliki aset lancar dan kewajiban lancar jauh lebih kecil, maka perusahaan itu lebih liquid. Karena kan tadi mempunyai aset lancar dan kewajiban lancar. Tuh. Kemudian yang kelima, kita masuk ke dalam current ratio as a measure of liquidity, yang mana bisa kita lihat rumusnya di sini ada current ratio, rumusnya current asset dibagi current liabilities. Ini tuh punya hubungan juga sama ya current ratio gitu kan perhitungannya. Contohnya kayak misal perusahaan A current asetnya itu $300.000, terus current liabilitiesnya $100.000. Dan ya udah kita tinggal masukkan aja current rasionya berarti 3:1 kan gitu. Terus kemudian perusahaan B misal current asetnya 1,2 juta, kemudian untuk current liabilitiesnya sebesar 1 juta, berarti current ratio dari perusahaan B adalah 1,2 banding 1 gitu. Karena keduanya punya working capital yang sama, yakni $200.000, tapi likuiditas perusahaan A itu kan jauh lebih baik karena rasio lancarnya lebih tinggi gitu. Kemudian ini tuh tahu dari mana current rasionya lancarnya lebih tinggi, karena tadi kan kita sudah mengukurkan tadi kalau yang perusahaan A current asetnya $300.000 banding $100.000 berarti 3:1. Tapi kalau yang perusahaan B itu kan 1,2 juta untuk current aset, sedangkan untuk current liabilitiesnya $1 juta, berarti current rasionya 1,2 banding 1, kan udah kelihatan kalau lebih lancar yang likuiditas dari perusahaan A gitu. Baik, selanjutnya adalah relevance of the current ratio. Jadi rasio lancar itu penting karena biasanya yang pertama itu menunjukkan kemampuan untuk menutupi kewajiban lancar. Jadi semakin besar current ratio, maka semakin besar pula kemampuan untuk membayar utang jangka pendek. Kemudian yang kedua yaitu memberikan buffer terhadap kerugian aset lancar. Jadi itu bisa melindungi dari penurunan nilai persediaan atau piutang. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai cadangan dana liquid. Ini tuh untuk menghadapi ketidakpastian arus kas, misalnya
penurunan penjualan, bencana, atau kerugian mendadak. Kemudian masuk ke dalam limitations of the current ratio. Jadi meskipun berguna, tapi current ratio itu punya keterbatasan. Biasanya yang pertama, current ratio itu hanya mengukur posisi pada suatu titik waktu, jadi bukan kondisi yang dinamis arus kasnya. Kemudian yang kedua itu tidak bisa memprediksi arus kas masa depan. Kemudian yang ketiga, tidak mempertimbangkan faktor eksternal seperti fluktuasi penjualan atau kondisi ekonomi ataupun sosiopolitik gitu. Kemudian yang terakhir ada nilai aset lancar bisa menyesatkan. Misalnya persediaan mungkin sulit dijual cepat tanpa adanya rugi besar, karena kan persediaan itu kalau misalnya disimpan lama di dalam gudang pasti nilai inventorinya akan berkurang. Kemudian karena sudah tidak update lagi, pastinya banyak sekali perusahaan yang tidak mau membeli lagi gitu. Maka dari itu harus dijual dengan kerugian gitu. Maka dari itu current ratio sebaiknya nggak dikombinasikan dengan analisis arus kas dan perputaran aset lancar. Baik, selanjutnya merupakan numerator of the current ratio yang biasanya berhubungan dengan current asset. Jadi, biasanya di dalam numerator of the current ratio ini kan terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu ada cash and cash equivalent. Biasanya ini itu dipegang sebagai cadangan darurat untuk mengantisipasi ketidakseimbangan arus kas. Terus juga di cash and cash equivalent ini tidak menghasilkan pendapatan, sehingga perusahaan itu cenderung nggak menyimpan kas berlebih. Kemudian, biasanya beberapa perusahaan itu lebih memilih garis kredit terbuka daripada menumpuk kas. Maksudnya garis kredit terbuka itu perusahaan lebih sering menggunakan kredit daripada menumpuk kas. Karena kan dengan adanya kredit pasti bisa dapat diskon lebih, kemudian jatuh temponya lebih lama gitu. Jadi ini lebih menguntungkan perusahaan. Kemudian komponen yang kedua yaitu marketable securities. Jadi investasi jangka pendek yang mudah dijual dan bernilai likuidasi tinggi itu biasanya pakai investasi jangka pendek, yakni marketable securities gitu. Biasanya ini tuh dapat digunakan untuk membayar kewajiban lancar. Kemudian biasanya ini juga dilaporkan berdasarkan fair value atau nilai wajar, sehingga biasanya lebih akurat gitu untuk mencerminkan potensi likuiditas yang ada. Kemudian ada account receivable. Account receivable ini kan biasanya muncul karena adanya penjualan kredit gitu. Penjualan kreditnya kan dari pembeli kita. Terus biasanya besarnya ini tergantung pada kebijakan kredit dan kemampuan menagih, karena ini itu bersifat revolving atau tagihan lama biasanya digantikan tagihan baru, sehingga tidak menunjukkan arus kas bersih masa depan. Kemudian komponen yang keempat yaitu inventories, biasanya itu ditentukan oleh tingkat penjualan dan strategi manajemen stok. Jadi nggak bisa langsung dikonversi menjadi kas apabila jika permintaan itu menurun gitu. Kemudian penjualan persediaan ini baru menghasilkan kas bila barang laku dan margin labanya positif gitu. Kemudian komponen yang terakhir yaitu prepaid expenses. Jadi biasanya pengeluaran untuk manfaat masa depan seperti asuransi dibayar muka itu kan pakai prepaid expenses gitu kan. Kemudian biasanya prepaid expenses ini nggak bisa diubah menjadi kas. Biasanya kalau ini tuh kurang relevan untuk mengukur likuiditas. Jadi kita perlu hati-hati karena biasanya beberapa perusahaan itu bisa menyembunyikan beban non likuidasinya itu di sini, di bagian prepaid expenses. Kemudian kita lanjut ke dalam denominator of the current ratio atau current liabilities. Biasanya ini tuh mewakili kewajiban jangka pendek yang harus segera dibayar. Biasanya ini tuh berasal dari aktivitas operasional seperti pembelian bahan baku, biaya, ataupun pajak gitu. Kemudian pembayaran kewajiban lancar ini seringkali merupakan refinancing activity. Kalau ingat ini kan dalam laporan keuangan itu kan ada refinancing activity. Biasanya refinancing activity itu kan menggantikan utang baru ketika bisnis itu berjalan normal gitu. Jadi nggak semua komitmen masa depan itu termasuk dalam current liabilities, misalnya komitmen konstruksi, kontrak sewa, dana pensiun, dan lain-lain. Jadi meskipun current ratio ini menunjukkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek, tapi current ratio ini nggak memperhitungkan kewajiban potensial yang belum tercatat, sehingga harus dianalisis bersama proyeksi arus kas dan laporan keuangan lainnya gitu. Materi selanjutnya adalah menggunakan rasio lancar untuk analisis. Jadi, dari pembahasan tentang rasio lancar itu, kita dapat menarik setidaknya 3 kesimpulan. Yang pertama yaitu likuiditas sangat bergantung pada arus kas prospektif dan pada tingkat yang lebih rendah, sejauh mana tingkat kas dan setara kas. Yang kedua,
Tidak ada hubungan langsung antara saldo akun modal kerja dan kemungkinan pola arus kas masa depan. Ketiga, kebijakan manajerial mengenai piutang dan persediaan diarahkan terutama pada pemanfaatan aset yang efisien dan menguntungkan, dan kedua pada likuiditas. Jadi, kesimpulan-kesimpulan ini tuh kurang tepat untuk rasio lancar sebagai alat analisis. Dan kita mungkin mempertanyakan mengapa rasio lancar banyak digunakan dalam analisis. Dan alasan penggunaan rasio lancar antara lain yaitu mudah dipahami, mudah dihitung, dan tersedianya data. Lalu ada dua elemen yang harus dievaluasi dan ukur sebelum rasio lancar dapat dijadikan sebagai analisis. Pertama, kualitas aset lancar dan kewajiban lancar. Kedua, tingkat perputaran aset lancar dan kewajiban lancar, yaitu waktu yang diperlukan untuk mengubah piutang dan persediaan menjadi uang tunai dan untuk membayar kewajiban lancar. Next, yaitu analisis perbandingan. Menganalisis tren rasio lancar seringkali memberikan pencerahan. Namun, perubahan rasio lancar dari waktu ke waktu harus ditafsirkan dengan hati-hati. Perubahan rasio ini tidak selalu menyiratkan perubahan likuiditas atau kinerja operasional. Misalnya, selama resesi, perusahaan mungkin terus membayar kewajiban lancar, sementara persediaan dan piutang terakumulasi, sehingga meningkatkan rasio lancar. Sebaliknya, dalam periode yang sukses, peningkatan pajak terutang dapat menurunkan rasio lancar. Lalu ada manajemen rasio. Menjelang akhir periode, manajemen terkadang akan menekan penagihan piutang, mengurangi persediaan di bawah tingkat normal, dan menunda pembelian normal. Hasil dari kegiatan ini kemudian digunakan untuk melunasi kewajiban lancar. Dampak dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan rasio lancar. Next, yaitu analisis aturan praktis. Evaluasi terhadap rasio lancar dengan aturan praktis apapun adalah nilai yang meragukan karena dua alasan. Yang pertama, kualitas aktiva lancar dan komposisi kewajiban lancar lebih penting dalam mengevaluasi rasio lancar. Misalnya, dua perusahaan dengan rasio lancar yang identik dapat menimbulkan rasio yang sangat berbeda karena variasi dalam kualitas komponen modal kerja. Kedua, kebutuhan modal kerja bervariasi tergantung pada kondisi industri dan lamanya siklus perdagangan bersih perusahaan. Jadi yang selanjutnya di sini ada analisis aktivitas operasi terhadap likuiditas. Nah, jadi ukuran operasi terhadap likuiditas sangat penting dalam analisis kredit. Nah, bagian ini membahas 3 ukuran dari aktivitas operasi yang didasarkan pada piutang usaha, persediaan, dan kewajiban lancar. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai ukuran likuiditas dari piutang usaha. Nah, jadi bagi sebagian besar perusahaan yang melakukan penjualan kredit, piutang usaha merupakan bagian penting dari modal kerja, di mana dalam menilai likuiditas termasuk kualitas modal kerja dan rasio lancar, perlu dilakukan pengukuran terhadap kualitas dan likuiditas piutang. Kualitas dan likuiditas piutang usaha adalah piutang usaha dipengaruhi oleh tingkat perputarannya. Kualitas mengacu pada kemungkinan piutang dapat tak tertagih tanpa mengalami kerugian yang dapat diukur dari proporsi piutang yang masih dalam jangka waktu pembayaran yang ditetapkan perusahaan. Nah, pengalaman menunjukkan bahwa semakin lama piutang beredar melampaui tanggal jatuh tempo, semakin rendah kemungkinan tertagihnya. Likuiditas ini mengacu pada kecepatan konversi piutang usaha menjadi kas, dan tingkat perputaran piutang merupakan ukuran dari kecepatan ini. Lalu di sini ada perputaran piutang usaha. Nah, jadi rasio perputaran piutang usaha dihitung dengan rumus perputaran piutang usaha sama dengan penjualan bersih secara kredit dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Nah, jadi wesel dari penjualan normal harus diikutsertakan dalam perhitungan perputaran piutang usaha. Idealnya di sini hanya penjualan kredit yang digunakan karena penjualan tunai tidak
menciptakan piutang. Namun, karena laporan keuangan jarang memisahkan penjualan tunai dan kredit, analis sering menggunakan total penjualan bersih, di mana dengan asumsi penjualan tunai tidak signifikan. Nah, jika penjualan tunai cukup signifikan, rasio ini menjadi kurang berguna. Namun, jika proporsi penjualan tunai terhadap total penjualan relatif stabil, perbandingan tahun ke tahun tetap dapat diandalkan. Nah, jadi cara paling langsung menentukan rata-rata piutang usaha adalah menjumlahkan piutang awal dan akhir periode lalu membaginya dengan 2. Penggunaan angka bulanan atau kuartalan menghasilkan estimasi yang lebih akurat. Semakin besar fluktuasi penjualan, semakin mungkin rasio ini terdistorsi. Nah, rasio perputaran piutang menunjukkan seberapa sering secara rata-rata piutang berputar, yaitu diterima dan tertagih selama tahun berjalan. Selanjutnya di sini ada hari penjualan dalam piutang. Nah, jadi meskipun rasio perputaran piutang berguna untuk perbandingan, rasio ini tidak dapat dibandingkan langsung dengan syarat perdagangan yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan. Nah, perbandingan yang lebih tepat dilakukan dengan mengonversi rasio perputaran menjadi hari penjualan yang tertanam dalam piutang. Hari penjualan dalam piutang mengukur jumlah hari yang diperlukan secara rata-rata untuk menagih piutang usaha berdasarkan saldo akhir tahun piutang usahanya. Nah, untuk rumusnya yaitu hari penjualan dalam piutang sama dengan piutang usaha dibagi dengan penjualan per 360. Nah, atau hari penjualan dalam piutang sama dengan piutang usaha dibagi dengan penjualan harian rata-rata. Lalu ada interpretasi ukuran likuiditas piutang. Nah, jadi tingkat perputaran piutang dan periode penagihan sangat berguna ketika dibandingkan dengan rata-rata industri atau syarat kredit yang diberikan perusahaan. Nah, ketika periode penagihan dibandingkan dengan syarat penjualan yang diizinkan, kita dapat menilai sejauh mana pelanggan membayar tepat waktu. Misalnya, jika syarat kredit adalah 40 hari, tetapi rata-rata periode penagihan adalah 75 hari, hal ini mencerminkan satu atau lebih kondisi berikut. Yang pertama ada upaya penagihan yang buruk, yang kedua ada keterlambatan pembayaran pelanggan, yang ketiga ada pelanggan mengalami kesulitan keuangan. Nah, jadi kondisi pertama menurut tindakan perbaikan manajerial, sedangkan kondisi lainnya mencerminkan kualitas dan likuiditas piutang yang memerlukan tindakan manajerial yang bijaksana. Nah, jadi langkah awal adalah menentukan apakah piutang ini representatif terhadap aktivitas penjualan. Piutang usaha mungkin dijual kepada Special Purpose Entities atau SPE, dan jika terstruktur benar, piutang dihapus dari pembukuan. Penjualan piutang yang tidak beraturan dapat mendistorsi perhitungan rasio. Perusahaan seringkali terus melayani akun untuk SPE dan total piutang yang dilayani disediakan dalam catatan kaki. Piutang ini dapat ditambahkan ke piutang yang dilaporkan di neraca untuk mendapatkan total piutang yang beredar. Nah, kompilasi lain berkaitan dengan apakah rasio ini dihitung berdasarkan piutang bruto atau bersih. Jika menggunakan piutang bersih, perhitungan dipengaruhi oleh tingkat konservatisme perusahaan dalam mengestimasi piutang tak tertagih. Umumnya lebih disukai menghitung rasio berdasarkan piutang bruto untuk menghindari masalah ini. Nah, analisis tren juga penting. Tren periode penagihan dari waktu ke waktu membantu menilai kualitas dan likuiditas piutang. Nah, jadi tren lain yang perlu diperhatikan adalah hubungan antara cadangan piutang ragu dagu dengan piutang bruto dengan rumus yaitu ada rasio sama dengan cadangan piutang ragu dagu dibagi dengan piutang usaha bruto. Nah, jadi peningkatan rasio ini menunjukkan penurunan kolektibilitas piutang. Sebaliknya, penurunan rasio menunjukkan perbaikan kolektibilitas atau kebutuhan mengevaluasi kembali kecukupan cadangan. Nah, secara keseluruhan, ukuran likuiditas piutang sangat penting dalam analisis dan juga sebagai ukuran pemanfaatan aset. Nah, yang kedua di sini ada ukuran perputaran persediaan. Nah, persediaan seringkali merupakan proporsi substansial dari aset lancar. Persediaan sendiri adalah investasi untuk memperoleh pengembalian melalui penjualan kepada pelanggan. Di sebagian besar perusahaan, tingkat persediaan tertentu harus dijaga. Jika persediaan tidak memadai, volume penjualan turun di bawah tingkat yang dapat dicapai. Sebaliknya, jika persediaan berlebihan menyebabkan biaya penyimpanan
asuransi pajak, keusangan, dan kerusakan fisik. Persediaan berlebihan juga mengikat dana yang dapat digunakan lebih menguntungkan di tempat lain. Nah, karena resiko memegang persediaan dan mengingat persediaan lebih jauh dari kas dibandingkan piutang, persediaan dianggap sebagai aset lancar yang paling tidak likuid. Nah, jadi evaluasi likuiditas jangka pendek dan model kerja melibatkan persediaan harus mencakup evaluasi kualitas dan kualitas persediaan. Nah, ukuran perputaran persediaan merupakan alat yang sangat baik untuk analisis ini. Selanjutnya ada perputaran persediaan. Nah, jadi rasio perputaran persediaan mengukur tingkat kecepatan rata-rata persediaan bergerak melalui dan keluar dari perusahaan. Untuk rumusnya yaitu harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Nah, jadi konsistensi mengharuskan penggunaan harga pokok penjualan dalam pembilang karena seperti persediaan ini dilaporkan pada nilai biaya. Penjualan mencakup margin keuntungan. Rata-rata persediaan dihitung dengan menjumlahkan saldo persediaan awal dan akhir lalu membaginya dengan 2. Perhitungan ini dapat disempurnakan dengan merata-ratakan angka persediaan kuartalan atau bulanan. Nah, ketika mengevaluasi tingkat persediaan pada tanggal tertentu, seperti akhir tahun, kita menggunakan saldo persediaan pada tanggal tersebut di penyebut. Lalu, ada hari penjualan dalam persediaan. Nah, jadi ukuran lain yang berguna untuk menilai kebijakan pembelian dan produksi adalah jumlah hari penjualan dalam persediaan. Untuk rumusnya yaitu persediaan sama dengan harga pokok dibagi persediaan dibagi dengan harga pokok penjualan dibagi dengan 360. Nah, rasio ini menunjukkan jumlah hari yang diperlukan untuk penjual persediaan akhir dengan asumsi tingkat penjualan tertentu. Nah, di sini itu ada ukuran alternatif yaitu rasio hari untuk penjual persediaan yaitu dengan rumus 360 dibagi dengan perputaran persediaan. Nah, selanjutnya di sini juga ada interpretasi perputaran persediaan. Nah, jadi ketika perputaran persediaan ini menurun dari waktu ke waktu atau kurang dari norma industri, hal ini menunjukkan barang yang bergerak lambat akibat keusangan, permintaan lemah, atau tidak dapat dijual. Kondisi ini mempertanyakan kelayakan perusahaan memulihkan biaya persediaan. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk melihat apakah penurunan perputaran disebabkan oleh penumpukan persediaan dalam antisipasi peningkatan penjualan, komitmen kontraktual, peningkatan harga, penghentian kerja, kekurangan persediaan, atau alasan sah lainnya. Perlu diketahui juga manajemen persediaan seperti sistem just in time yang bertujuan untuk menjaga tingkat persediaan rendah dengan mengintegrasikan pemesanan, produksi, penjualan, dan distribusi. Manajemen persediaan efektif meningkatkan perputaran persediaan. Lalu ada periode konversi atau siklus operasi. Nah, jadi ukuran ini menggabungkan periode penagihan piutang dengan hari untuk menjual persediaan untuk memperoleh interval waktu mengonversi persediaan menjadi kas. Nah, jadi untuk perhitungan alternatif yaitu yang pertama ada hari untuk menjual persediaan ditambah dengan periode penagihan. Lalu yang kedua ada hari penjualan dalam piutang ditambah dengan hari penjualan dalam persediaan dikurangi dengan periode pembayaran rata-rata atau hari pembelian dalam utang usaha. Nah, dalam mengevaluasi perputaran persediaan, analis harus waspada terhadap pengaruh prinsip akuntansi alternatif. Penggunaan metode LIFO untuk penilaian persediaan dapat merusak kegunaan rasio perputaran dan rasio lancar. Penilaian persediaan mempengaruhi pembilang dan penyebut rasio lancar yang terakhir melalui pengaruhnya terhadap pajak terutang. Jadi informasi seringkali tersedia dalam laporan keuangan untuk menyesuaikan nilai persediaan LIFO yang tidak realistis rendah saat harga naik. Lalu bahkan jika kedua perusahaan menggunakan LIFO, rasio berbasis persediaan mereka kemungkinan tidak dapat dibandingkan karena basisnya itu persediaan LIFO hampir pasti diperoleh pada tahun berbeda dengan tingkat harga yang berbeda. Nah, perusahaan menggunakan tahun alami mungkin melihat tingkat persediaan yang rendah pada akhir tahun, meningkatkan rasio perputaran ke tingkat tidak normal tinggi.
Lalu yang selanjutnya ada likuiditas kewajiban lancar. Nah, kewajiban lancar penting dalam menghitung model kerja dan rasio lancar karena dua alasan terkait. Yang pertama, ada kewajiban lancar ini digunakan untuk menentukan apakah kelebihan aset lancar atas kewajiban lancar memberikan margin keamanan yang cukup. Yang kedua, ada kewajiban lancar ini dikurangkan dari aset lancar dalam menentukan model kerja. Nah, dalam menggunakan model kerja dan rasio lancar, sudut pandang yang diambil adalah likuidasi bukan operasi berkelanjutan. Ini karena dalam operasi normal, kewajiban lancar tidak dilunasi tetapi bersifat berputar. Dengan asumsi penjualan stabil, pembelian dan kewajiban lancar tetap stabil. Peningkatan penjualan biasanya menghasilkan peningkatan kewajiban lancar. Lalu ada kualitas dari kewajiban lancar. Nah, kualitas kewajiban lancar penting dalam analisis model kerja dan rasio lancar. Nah, tidak semua kewajiban lancar itu mewakili tuntutan pembayaran yang sama mendesak. Nah, pada suatu ekstrim terdapat kewajiban pajak yang harus dibayar segera terlepas dari tekanan keuangan. Kekuatan penagihan otoritas pemerintah federal, negara bagian, dan lokal sangat tangguh. Nah, pada ekstrim lain adalah kewajiban kepada pemasok yang memiliki hubungan jangka panjang dengan perusahaan bergantung pada bisnisnya. Penundaan dan renegosiasi kewajiban ini di masa tekanan keuangan baik mungkin dilakukan maupun terjadi. Nah, jadi kualitas kewajiban lancar ini dinilai berdasarkan tingkat urgensi pembayaran. Jika arus dana pada pendapatan lancar dipandang tersedia untuk membayar kewajiban lancar, maka biaya tenaga kerja dan biaya serupa memerlukan pembayaran segera memiliki klaim pertama atas pendapatan. Utang dagang dan kewajiban lain hanya dibayar setelah pengeluaran ini dipenuhi. Analisis juga harus waspada terhadap kewajiban tidak tercatat dan yang memiliki klaim atas dana lancar. Contohnya komitmen pembelian dan kewajiban pasca pensiun serta sewa tertentu. Nah, ketika terdapat klausul percepatan pinjaman jangka panjang, kegagalan memenuhi angsuran lancar dapat membuat seluruh utang jatuh tempo dan harus dibayar. Lalu ada hari pembelian dalam utang usaha. Nah, jadi ukuran sejauh mana perusahaan bersandar pada perdagangan adalah rata-rata hari utang beredar dengan rumus utang usaha dibagi dengan harga pokok penjualan dibagi dengan 360. Nah, jadi rata-rata hari utang beredar memberikan indikasi waktu rata-rata perusahaan dalam membayar kewajiban kepada pemasok. Semakin lama periode pembayaran, semakin besar penggunaan Semakin lama periode pembayaran, semakin besar penggunaan modal pemasok. Nah, dengan ukuran terkait yaitu perputaran piutang usaha sama dengan harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata usaha. Rasio ini menunjukkan kecepatan perusahaan membayar pembelian secara kredit dengan catatan pembelian dapat disubstitusi untuk harga pokok penjualan dan diestimasi dengan rumus harga pokok penjualan ditambah dengan persediaan akhir dikurangi dengan persediaan awal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai additional liquidity measures. Nah, current asset composition atau komposisi aset lancar itu digunakan untuk menilai seberapa efisien perusahaan dalam mengelola modal kerja serta kemampuannya memenuhi kewajiban jangka pendek. Misalnya, pada contoh Texas Electric itu terlihat bahwa pada tahun pertama kas perusahaan itu sebesar 30% dan piutangnya 40%. Sedangkan pada tahun kedua kas turun menjadi 20% dan piutang menjadi 30%. Kondisi ini itu menunjukkan penurunan tingkat likuiditas perusahaan karena proporsi aset yang paling cepat dicairkan itu mengalami penurunan, sementara persediaan itu meningkat hingga 50%. Nah, hal ini tuh berarti perusahaan itu memiliki lebih banyak aset dalam bentuk yang sulit dikonversi menjadi kas secara cepat. Nah, analisis terhadap perubahan komposisi aset lancar ini tuh penting untuk memahami strategi pengelolaan likuiditas dan efisiensi penggunaan modal kerja perusahaan dari waktu ke waktu. Kemudian ada ASITEX atau quick ratio ini tuh digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan secara lebih ketat dibandingkan dengan current ratio karena hanya memperhitungkan aset yang benar-benar diliquid seperti kas serta surat berharga dan piutang. Nah, persediaan itu dikecualikan karena dianggap tidak dapat segera dikonversi menjadi kas tanpa penurunan nilai. Rasio ini itu memberikan gambaran yang lebih realistis tentang kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa menjual persediaan. Semakin tinggi nilai rasio ASITEX ini, semakin baik juga kondisi likuiditas perusahaan karena menunjukkan bahwa aset lancar yang paling liquid itu cukup untuk menutup kewajiban lancar yang udah ada.
Terus, cash flow measures atau ukuran arus kas itu digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas nyata dari aktivitas operasi yang gunanya itu untuk memenuhi kewajiban lancar. Beda dengan current ratio tadi yang bersifat statis karena hanya membandingkan saldo aset lancar dan kewajiban lancar pada satu titik waktu. Nah, rasio arus kas ini tuh memberikan pandangan dinamis berdasarkan arus kas aktual. Nah, cash flow ratio ini tuh dihitung dengan membandingkan arus kas operasi terhadap kewajiban lancar, yang menggambarkan sejauh mana operasi perusahaan itu mampu menghasilkan dana untuk membayar utang jangka pendek. Jadi rasio ini tuh dianggap lebih mencerminkan kekuatan likuiditas sebenarnya karena mempertimbangkan aliran kas aktual. Jadi bukan hanya pada saldo akun. Baik, selanjutnya ada Financial Flexibility and Management Analysis. Jadi, fleksibilitas keuangan ini tuh menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menanggapi gangguan arus kas atau perubahan kondisi ekonomi melalui berbagai cara. Contohnya tuh kayak meminjam dana, terus dia menerbitkan saham, terus menjual aset, atau melakukan restrukturasi operasi. Nah, semakin tinggi fleksibilitas keuangan, jadi semakin besar juga kemampuan perusahaan itu dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar atau kondisi keuangan yang nggak terduga. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi fleksibilitas ini tuh kayak profitabilitas, terus ada stabilitas pendapatan, terus kayak struktur modal, terus posisi industri, terus kondisi pasar. Nah, perusahaan itu dengan peringkat utang yang baik dan akses yang mudah terhadap pembiayaan eksternal itu akan lebih fleksibel dalam mengambil keputusan keuangan strategi. Jadi, fleksibilitas keuangan itu aspek yang paling penting dalam menjaga keberlanjutan operasi dan daya saing untuk jangka panjang. Nah, selanjutnya ada Management Discussion and Analysis atau MD&A. Ini tuh bagian dari laporan keuangan yang memberikan wawasan kualitatif mengenai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Jadi, analisis ini tuh memungkinkan manajemen menjelaskan hasil operasinya. Jadi, perubahan posisi keuangan, terus serta faktor-faktor eksternal maupun internal yang dapat mempengaruhi sebuah kinerja. Jadi melalui MD&A ini tuh pemangku kepentingan itu bisa mengetahui kayak strategi, resiko, terus prospek masa depan perusahaan itu secara lebih komprehensif gitu, secara lebih transparan. Karena informasi ini tuh seringkali melengkapi analisis kuantitatif kayak rasio likuiditas. Itu caranya dengan memberikan konteks dan penjelasan manajerial yang lebih mendalam. Yang terakhir ada what if analysis. Jadi what if analysis itu merupakan alat analisis yang digunakan untuk memproyeksikan dampak perubahan kebijakan, strategi, atau kondisi ekonomi terhadap posisi keuangan perusahaan. Misalnya, ada perubahan kebijakan kredit atau tingkat suku bunga, itu kan bisa mempengaruhi saldo kas dan kebutuhan pembiayaan perusahaan. Jadi, dengan melakukan analisis, manajemen itu bisa mengantisipasi potensi risiko serta menyiapkan langkah mitigasi yang sesuai sebelum benar-benar terjadi gitu, sebelum perubahannya itu benar-benar terjadi. Selanjutnya ada what if analysis. Itu juga membantu perusahaan menjadi lebih aktif gitu, lebih adaptif dan siap menghadapi ketidakpastian di lingkungan bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari solvabilitas atau basic of solvency. Jadi, solvabilitas sendiri itu merupakan salah satu aspek yang penting dalam analisis keuangan karena solvabilitas itu bisa membantu kita untuk menilai kemampuan perusahaan itu. Apakah perusahaan itu bisa memenuhi kewajibannya atau tidak?
terutama dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Jadi penjelasan intinya, kalau kita lihat dari pengertian solvabilitas, intinya itu tentang kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh kewajibannya. Jika seluruh aset perusahaan itu dijual, jadi kalau perusahaan punya aset yang lebih besar nih daripada kewajibannya, maka perusahaan itu disebut solvent karena asetnya lebih besar daripada kewajiban. Sedangkan jika kewajibannya itu lebih besar daripada aset yang dimiliki, nah itu disebut insolvent, bahwa dia benar-benar tidak dapat memenuhi kewajibannya, karena tidak ada juga aset yang dijual untuk menutupi kewajibannya. Jikapun ada, belum tertutupi karena kewajibannya lebih besar. Sebaliknya, nah itu tadi ya. Jadi, contoh sederhananya itu misalnya nih, saya punya contoh sebuah perusahaan yang mempunyai total asetnya itu 1 miliar. Tapi total kewajibannya itu 600 juta. Nah, artinya perusahaan ini masih punya kelebihan aset kan 400 juta, maka perusahaan tersebut bisa tergolong dengan kata solvent karena bisa melanjutkan usahanya. Tapi kalau situasinya dibalik nih, asetnya hanya 800 juta, sedangkan kewajibannya itu 900 juta, maka perusahaan ini tidak solvable lagi atau disebut insolvent. Karena apa? Karena kalau semua aset itu dijual tetap tidak cukup untuk menutupi hutangnya. Karena balik lagi karena hutangnya itu lebih besar daripada aset. Jadi aset tidak bisa menutupi hutangnya. Nah, banyak yang bingung nih, apa perbedaan dari likuiditas dan solvabilitas itu? Jadi, banyak yang sering tertukar antara likuiditas sama solvabilitas. Likuiditas sendiri itu berhubungan dengan kewajiban jangka pendek, seperti membayar gaji, membayar listrik, atau supplier, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan solvabilitas itu fokusnya pada jangka panjang. Jangka panjang seperti hutang bank, obligasi, pinjaman besar. Jadi, bisa saja perusahaan itu liquid tapi tidak solvable atau solvabilitas, atau sebaliknya. Saya punya contoh lagi, jadi sebuah perusahaan itu bisa punya banyak uang kas, sehingga bisa membayar gaji karyawan bulan ini, artinya liquid nih. Tapi kalau ternyata punya utang besar yang jatuh temponya itu 5 tahun lagi, dan asetnya itu tidak cukup untuk menutupinya, maka perusahaan tersebut tetap tidak solvable. Jadi pentingnya analisis solvabilitas itu ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita dapat membantu menilai apakah perusahaan itu bisa bertahan dalam jangka panjang. Kedua, bisa memberikan keyakinan kepada kreditur dan investor tentang keamanan pinjaman atau investasi mereka. Yang ketiga, bisa membantu manajemen untuk mengukur risiko keuangan yang dihadapi oleh perusahaan. Jadi bisa disimpulkan pada slide pertama di sini bahwa solvabilitas adalah indikator utama kesehatan keuangan jangka panjang suatu perusahaan. Kalau likuiditas ini ibarat kemampuan kita bayar kita bayar tagihan bulan ini, maka solvabilitas itu adalah kemampuan kita untuk melunasi semua hutang seumur hidup. Oke, next. Selanjutnya ada rasio-rasio dari solvabilitasnya sebelumnya sudah saya jelaskan. Setelah kita memahami konsep dasarnya tadi, sekarang kita masuk ke alat ukurnya. Jadi di sini rasio-rasio itu sebagai alat ukur. Rasio di sini juga membantu kita untuk menghitung seberapa besar sih ketergantungan perusahaan itu terhadap utang dibandingkan dengan modalnya sendiri. Jadi bisa dikatakan kalau perusahaan itu terlalu bergantung pada utang bukan pada modalnya, itu bisa berpengaruh buruk bagi berjalannya atau operasional perusahaan tersebut. Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai DER. DER itu debt to equity ratio. Jadi rumusnya dulu ya, saya jelaskan DER di sini total hutang yang dibagi dengan total ekuitas. Rasio ini menunjukkan seberapa besar sih hutang perusahaan itu dibandingkan dengan modal yang dimiliki pemegang saham. Nah, semakin tinggi DER, oke saya lanjut, semakin tinggi DER artinya perusahaan ini makin bergantung pada hutang. Jadi DER itu untuk mengukur jika DER itu besar hasilnya, berarti
perusahaan itu bergantung pada utang, semakin besar DR-nya. Tapi kalau DR-nya semakin kecil atau semakin rendah, berarti perusahaan itu bergantungnya pada modal, bukan hutang. Gitu ya. Namun rasio ini, ya itu tadi, berarti perusahaan itu kurang memanfaatkan leverage untuk ekspansi kalau rasio itu terlalu rendah. Bisa berarti seperti itu. Contohnya, misal nih, total hutang perusahaan itu 400 juta dan total ekuitas 800 juta. Nah, maka DR-nya itu kan 0,5. Dari mana? Dari 400 juta dibagi dengan 800. Itu 0,5. Itu DR-nya. Artinya, setiap 1 rupiah modal sendiri itu menanggung 0,5 rupiah hutang. Kondisi ini masih tergolong sehat. Selanjutnya, ada debt ratio. Jadi, debt ratio itu total hutang yang dibagi dengan total aset. Rasio di sini itu menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Semakin besar nilainya, semakin tinggi resiko finansial karena sebagian besar aset itu dibayar dengan hutang. Ingat ya, jadi kalau rasio ini hasilnya itu semakin tinggi, rasio ini menggambarkan besar aset perusahaan yang dibiayai hutang ya. Yang dibiayai hutang. Berarti jika debt ratio hasilnya nanti nilainya tinggi, berarti resiko finansial karena sebagian besar aset itu dibiayai hutang itu tinggi juga resikonya ya. Jadi saya punya contoh, jika total hutangnya itu 600 juta, sedangkan total asetnya itu 1 miliar. Oke, maka debt ratio-nya itu 0,5 atau 60% dari mana? Dari 600 juta utang tadi dibagi dengan total aset. Nah, asetnya banyak nih, tapi hutangnya segini. Nah, berarti dia itu resiko finansial bahwa aset tadi dibeli dengan hutang itu berapa resikonya. Itu yang diingat untuk debt ratio. Jadi artinya 60% aset perusahaan itu berasal dari pinjaman. Berarti 1 miliar aset tadi 60%-nya berasal dari pinjaman, berarti 40%-nya bukan dari pinjaman, belinya. Sisanya dari modal sendiri. Begitu. Selanjutnya ada equity ratio nih. Equity ratio itu total ekuitas yang dibagi dengan total aset. Nah, ini kebalikan dari debt ratio. Equity ratio itu kebalikan dari debt ratio. Berarti gimana? Rumusnya dulu saya jelaskan yaitu total ekuitas dibagi dengan total aset. Tadi kan total hutang ya, sekarang total ekuitas. Jadi di sini tuh menunjukkan seberapa besar sih aset perusahaan itu dibiayai oleh modal sendiri. Seperti itu. Tadi kan total hutang dibandingkan dengan total aset. Aset yang ada itu dibandingkan dengan hutang. Berarti kemungkinan hutang tadi itu membeli aset berapa persennya. Nah, sekarang aset yang ada dibandingkan dengan modal yang ada. Jadi kemungkinan aset tadi dibeli dengan uang modal itu berapa persennya aset. Berarti sisa persennya aset tadi yang bukan modal berarti dibeli dengan hutang. Seperti itu. Ini kebalikannya. Jadi, hmm, tinggal dibagi saja ya. Seperti tadi, tapi tinggal dibagi saja. Misalnya, jika saya pakai angka yang sama ya. Jika ekuitas atau modalnya itu jika ekuitasnya itu 600 juta dan total asetnya 1 miliar, maka equity rasionya berapa? Ya 0,6. Dari mana? Dari total ekuitas 600 juta tadi dibagi dengan total aset 1 miliar. Jadi kita bandingkan berapa persennya aset yang dibeli dengan modal. Itu 60%. Berarti 60% aset perusahaan itu berasal dari modalnya sendiri. Berarti 40% sisanya itu 40% dari aset itu dibeli dengan hutang. Seperti itu. Selanjutnya adalah time interest earned atau TIE. Rumusnya laba operasi dibagi dengan beban bunga. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga utang dari laba operasionalnya. Membayar bunga hutang dari laba operasionalnya. Semakin tinggi TIE, semakin besar kemampuan perusahaan ini menanggung beban bunga, artinya resiko gagal bayar makin kecil. Berarti TIE ini berperilaku positif. Kalau TIE ini semakin besar angkanya, berarti dia baik untuk perusahaan karena semakin besar juga kemampuan perusahaan menanggung beban bunga.
Nah, kalau TIE ini angkanya semakin rendah, berarti dia rendah juga kemampuannya perusahaan untuk menanggung beban bunga, sehingga resiko gagal bayar ini semakin besar jika nilai TIE rendah. Contohnya, laba operasi perusahaan 200 juta dan beban bunga 50 juta, maka TIE ini 4 kali. 200 juta dibagi 50-an. Artinya laba operasi bisa menutup beban bunga sebanyak 4 kali lipat, ini kondisi aman. Jadi, dengan menganalisis rasio-rasio keempat rasio ini, kita bisa menilai apakah struktur perusahaan pendanaan perusahaan itu sudah seimbang antara hutang dan modal sendiri. Rasio solvabilitas ini membantu kita melihat apakah perusahaan ini mampu menjaga kesehatannya dalam jangka yang panjang. Oke, saya akan melanjutkan di sini. Bagaimana implikasi solvabilitas? Jadi, di sini ada 3 poin pentingnya yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jika terlalu banyak hutang, resiko gagal bayar itu tinggi, sehingga bisa menyulitkan perusahaan dalam beroperasi. Yang dan selain sulit beroperasi, dia juga sulit mendapat pinjaman baru. Karena apa? Karena kreditur itu sulit percaya dengan keuangan kita yang kondisinya terlalu banyak utang, resiko gagal bayar. Jadi dia jika memberikan hutang, kreditur memberikan hutang kepada perusahaan kita, kemungkinan gagal bayar itu juga semakin tinggi. Karena di situ tadi sudah ada contoh, sudah ada kegagalan bayar kemungkinan yang tinggi. Yang kedua, terlalu sedikit hutang, perusahaan mungkin dianggap kurang agresif dalam ekspansi. Jadi, terlalu banyak hutang juga bahaya karena resiko gagal bayar tinggi, tapi jika solvabilitas tadi itu insolven, solvabilitas tadi hasilnya baik, mungkin ya tidak gagal bayar itu ya, yang harus dijaga jika hutangnya banyak. Tapi jika hutang terlalu sedikit itu juga di juga bisa dianggap bahwa perusahaan kita itu kurang agresif dan dalam ekspansi. Yang ketiga, idealnya perusahaan menjaga keseimbangan antara penggunaan utang dan ekuitas. Jadi perusahaan bisa memperkirakan bagaimana penggunaan antara hutang dan modal itu dengan baik agar tidak terjadi penurunan atau kenaikan yang dapat merugikan oleh perusahaan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang komposisi struktur modal, yaitu ada solvency dan debt, di mana akan ada terdapat penjelasan juga common size statement dalam analisis solvabilitas. Jadi struktur modal itu adalah komposisi antara utang dengan ekuitas, debt and equity. Digunakan perusahaan untuk membiayai aset dan operasionalnya. Hubungan antara keduanya itu menentukan solvensi, di mana kemampuan jangka panjang perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya ketika jatuh tempo, itu yang dinamakan solvensi, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Perusahaan ini solvable berarti itu memiliki struktur keuangan yang stabil dan mampu bertahan meskipun terjadi penurunan pendapatan. Pada praktiknya, ketika suatu perusahaan itu menggunakan utang dalam jumlah yang besar dibandingkan dengan ekuitas, beban bunga itu meningkat dan resiko kebangkrutan menjadi sangat tinggi. Namun jika dikelola dengan baik, utang juga dapat menjadi alat untuk meningkatkan return on equity. Nah, karena perusahaan itu memanfaatkan dana eksternal juga untuk menghasilkan laba yang lebih besar tanpa menambah modal pemegang saham. Contohnya gimana? Contohnya perusahaan itu terdapat perusahaan konstruksi besar seperti Waskita Karya sering menggunakan pembiayaan melalui obligasi atau pinjaman bank untuk mempercepat infrastrukturnya. Jika proyek tersebut memberikan hasil melebihi bunga yang dibayar, struktur utang tersebut menjadi efisien dan meningkatkan nilai perusahaan. Untuk menilai proporsi antara aset, utang, dan ekuitas, analisis sering menggunakan common size statement, yaitu laporan keuangan yang diubah menjadi bentuk persentase dari total aset atau total pendapatan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam konteks solvency, common size balance sheet ini itu berguna untuk menggambarkan struktur pendanaan yang lebih jelas. Misalnya dari total aset sebesar 100 miliar, utangnya itu 60 miliar. Berarti kita hitung dari total aset tersebut berarti 60% utangnya dari total aset, dan ekuitasnya misalnya 40 miliar berarti 40% dari total aset. Maka perusahaan memiliki tingkat leverage yang cukup tinggi. Nah, laporan ini pun
memudahkan perbandingan antar periode atau antar perusahaan juga, tanpa terpengaruh oleh perbedaan ukuran perusahaan. Misalnya ada 2 perusahaan otomotif, Astra dan Suzuki, dibandingkan langsung struktur pendanaannya walaupun ukuran tabel asetnya berbeda jauh. Nah, jika Astra memiliki utang 45% dari total aset, sedangkan Suzuki 70%, maka secara solvabilitas Astra cenderung lebih kuat. Dari sini analisis solvensi itu menjadi dasar dalam menentukan kesehatan jangka panjang perusahaan dan seberapa aman investasi di dalamnya. Sangat berguna juga bagi kita yang ingin berinvestasi pada perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah capital structure ratio, di mana ada 4 yang akan dibahas lebih mendalam di sini. Jadi untuk memperdalam analisis terhadap struktur model yang tadi, digunakan juga capital structure ratio ini untuk menentukan tingkat rasionya dan keseimbangan pendanaan sesuai dengan kebutuhan rasio yang perusahaan ingin lihat. Pertama itu mulai dari debt to capital ratio. Total debt to capital ratio di sini mengukur seberapa besar proporsi utang terhadap total modal. Jadi utang modalnya ini tuh utang ditambah ekuitas. Rumusnya itu total utang dibagi dengan total modal. Nah, rasio ini itu akan menunjukkan ketergantungan perusahaan terhadap sumber pendanaan eksternalnya. Contohnya, PT Indofood mempunyai total utang sebesar 4 triliun. Modalnya 10 triliun, maka rasio debt to capitalnya 0,4 atau 40%. Modal perusahaan berarti 40% modal perusahaan itu berasal dari utang. Nah, secara umum, rasio di bawah 50%, di bawah 0,5, itu dianggap sehat karena menunjukkan keseimbangan antara pendanaan internal dan eksternal. Jadi lebih dari itu, perusahaan berpotensi menghadapi tekanan keuangan terutama saat suku bunga naik. Ini juga bisa melihat kita dari sisi investor, apakah perusahaan ini sehat atau enggak dengan menggunakan total debt to capital ratio. Lalu ada debt to equity ratio, DER, membandingkan total utang dengan ekuitas pemegang saham. Kalau tadi kan capital ratio di mana dilihat secara total utang dengan total modal ya. Kalau ini dilihat dengan ekuitas pemegang sahamnya, menggambarkan sebagian besar resiko yang dapat ditanggung pemegang saham karena penggunaan utang. Nah, jika DER ini tinggi, maka perusahaan akan bergantung terhadap kreditor, bukan pada modal sendiri. Misalnya perusahaan seperti MAP, Matahari, dengan DER 2,5 berarti setiap satu ekuitas, misalnya misalnya Matahari Department Store dengan DER 0,25 berarti setiap satu ekuitas dibiayai oleh 2,5 utang. Investor biasanya menganggap ini tuh ideal karena berada di antara 0,5 sampai 1,5 tergantung dari sektor usahanya. Lalu ada juga long term debt to equity ratio, di mana menilai proporsi utang jangka panjang terhadap ekuitas. Rasio ini penting dalam menilai struktur pendanaan investasi jangka panjang seperti pembelian mesin atau properti. Kalau perusahaan punya ekuitas 500 miliar, utangnya itu jangka panjangnya 250 miliar, artinya rasionya 0,5. Perusahaan itu menggunakan 50% dana ekuitas untuk menutup jangka panjang yang masih dianggap sehat. Lalu terakhir ada short term to total debt ratio, di mana menunjukkan proporsi utang jangka pendek terhadap total utang keseluruhannya. Rasio ini tuh membantu menilai resiko likuiditas karena kan short term ya. Jadi kita untuk menilai bagaimana kelancaran dari kas yang dapat digunakan oleh perusahaan secara cepat. Jadi semakin tinggi rasio ini semakin besar tekanan kas jangka pendeknya. Misalnya perusahaan dengan total utang 1 triliun di mana 600 miliar diantaranya jatuh tempo dalam kurang dari 1 tahun, ini termasuk short term, berarti memiliki rasio 0,6 atau 60%. Nilai ini cukup tinggi, menunjukkan bahwa perusahaan itu menjaga kas dan piutang agar tetap liquid. Nah, dalam bagian capital structure composition, di sini ada asset base measured solvency, di mana berfokus pada seberapa besar aset perusahaan itu mampu untuk menutupi seluruh kewajiban finansialnya. Rasio umum yang digunakan itu total aset to total liability ratio, yang dihitung dengan membagi total aset dan total kewajiban yang perusahaan punya. Ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk melunasi utangnya jika keseluruhan aset dilikuidasi.
Nilai rasio di atas 1 menunjukkan perusahaan memiliki aset lebih besar daripada kewajiban, menandakan solvabilitasnya baik. Asetnya lebih banyak, kewajibannya lebih sedikit, jadi kemampuan untuk membayar utang jauh lebih memungkinkan. Solvabilitasnya baik, bisa bilang seperti itu dalam bahasa akuntansinya. Sebaliknya, jika di bawah 1 mengindikasikan resiko insolvensi. Dan ada juga interpretasi terhadap capital structure measures, di mana pengukuran struktur kapital harus dilakukan secara menyeluruh karena setiap rasio ini memberikan sudut pandang yang berbeda terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Jadi sesuai kebutuhan dari perusahaan atau investor ingin melihat dari sisi mana untuk menentukan kesehatan perusahaan ini, karena setiap sektor juga berbeda-beda. Debt to capital ratio menggambarkan gambaran umum jika ingin melihat keseimbangan modal. Debt to equity ratio untuk melihat dari sisi resiko pemegang saham. Long term debt to equity ratio memberikan informasi seberapa jauh perusahaan itu menggunakan pendanaan jangka panjang untuk aset produktif, dan short term to total debt ratio itu membantu menilai tekanan likuiditas harian. Nah, meskipun ada 4 dari perhitungan ini, tapi semuanya itu saling melengkapi. Jadi jika kita ingin menganalisis sebuah perusahaan, lebih baik kita lihat semuanya supaya kita tidak terlalu subjektif dan bisa melengkapi untuk mengukur stabilitas struktur modal dan kemampuan perusahaan dalam menjaga solvabilitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Fajar Samuel Simanguncong dengan NPM awal 210, NPM akhir 324. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai earning coverage. Materi yang pertama yaitu relation of earnings to fixed charge, atau hubungan antara laba dengan biaya tetap. Hubungan antara laba dengan biaya tetap merupakan bagian dari analisis cakupan laba atau earning coverage analysis. Analisis cakupan laba ini berfokus pada hubungan antara biaya tetap yang terkait dengan utang dan laba perusahaan yang tersedia untuk menutupi biaya tersebut. Ukuran-ukuran ini merupakan faktor penting dalam penilaian peringkat utang. Perjanjian obligasi atau bond indentures seringkali menentukan tingkat minimum cakupan laba yang diperlukan untuk penerbitan utang tambahan. Peraturan dari Securities and Exchange Commission atau SEC mewajibkan bahwa rasio laba terhadap biaya tetap atau earnings to fixed charge diungkapkan dalam prospektus semua surat utang yang terdaftar. Ukuran umum ini memiliki rumus, yaitu rasio laba terhadap biaya tetap sama dengan laba yang tersedia untuk biaya tetap dibagi dengan biaya tetap. Selanjutnya yaitu computing earnings to fixed charge. Atau menghitung rasio laba terhadap biaya tetap. Ini memiliki rumus konvensional yang juga digunakan oleh SEC atau Securities and Exchange Commission untuk menghitung rasio laba terhadap biaya tetap. Dengan rumus seperti pada yang digambar, dengan keterangan pada komponen-komponen individual dalam rasio ini diberi label A sampai H dan dijelaskan, yaitu A adalah pendapatan sebelum pajak sebelum operasi yang dihentikan, pos luar biasa, dan efek kumulatif dari perubahan akuntansi. Yang B itu bunga yang timbul dikurangi bunga yang dikapitalisasi. Yang C biasanya termasuk dalam beban bunga. Yang D sewa pembiayaan dikapitalisasi sehingga bunga implisit di dalamnya sudah termasuk dalam beban bunga. Namun porsi bunga dari sewa operasi jangka panjang ini dimasukkan dengan asumsi bahwa banyak sewa operasi jangka panjang hampir memenuhi kriteria sewa pembiayaan tetap, tetapi memiliki karakteristik yang serupa dengan transaksi pembiayaan. Yang E mengecualikan semua pos yang dihilangkan dalam konsolidasi
dan dividen ditambahkan kembali ke laba sebelum pajak yang diperlukan untuk membayarnya. Yang F, berlaku untuk perusahaan non-konglomerasi dan jumlah ini tidak sering diungkapkan. Yang G, pendapatan minoritas dalam laba anak perusahaan mayoritas yang memiliki biaya tetap dapat dimasukkan dalam pendapatan. Yang H, itu termasuk baik yang dibebankan sebagai beban maupun yang dikapitalisasi. Ya, materi selanjutnya yaitu proforma computation of earnings to fixed charge atau perhitungan proforma laba terhadap biaya tetap. Dalam situasi di mana biaya tetap yang belum terjadi diakui dalam perhitungan rasio laba terhadap biaya tetap, atau seperti biaya bunga yang diantisipasi dari penerbitan utang di masa depan, diperbolehkan untuk memperkirakan manfaat pengimbangan yang diharapkan dari arus kas masuk di masa depan tersebut dan memasukkannya ke dalam laba proforma. Manfaat yang diperoleh dari utang yang direncanakan ini dapat diukur dengan beberapa cara, termasuk penghematan bunga dari kegiatan pelunasan kembali atau refunding yang direncanakan, pendapatan dari investasi jangka pendek, di mana hasilnya dapat diinvestasikan, atau perkiraan wajar lainnya dari manfaat di masa depan. Selanjutnya adalah times interest earned analysis, atau itu merupakan ukuran cakupan pendapatan lainnya. Itu adalah rasio bunga yang diperoleh. Rasio ini mempertimbangkan bunga sebagai satu-satunya biaya tetap yang memerlukan cakupan pendapatan dengan rumus income ditambah tax expense ditambah interest expense dibagi interest expense. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus analisis aktivitas kredit pada PT Telekomunikasi Tbk atau PT Telkom. Soal pertama yaitu likuiditas dan model kerja. Untuk penjelasannya pada bagian ini itu tertera pada gambar-gambar seperti di PPT dengan penjelasan, yaitu yang pertama kas dan setara kas sebesar 33.905 miliar naik pada tahun 2024, naik dari 29.007 miliar pada tahun 2023. Selanjutnya pada aset lancar sebesar 73.594 miliar versus liabilitas jangka pendeknya sebesar 39.689 miliar. Ini memiliki current ratio yaitu sebesar 1,85. Selanjutnya pada fasilitas kredit belum ditarik itu sebesar 45.762 miliar rupiah ditambah 73 juta US dollar. Selanjutnya pada soal yang kedua yaitu piutang usaha atau receivables liquidity. Ini tertera pada gambar untuk penjelasannya dan didapatkan hasil bahwa yang pertama piutang usaha bruto itu sebesar 18.257 miliar. Terus selanjutnya setelah penyisihan ECL itu pada tahun 2024 sebesar 12.193 miliar dan pada tahun 2023 sebesar 10.667 miliar. Selanjutnya pada ECL total itu didapatkan pada tahun 2024 dengan hasil 6.064 miliar. Selanjutnya pada umur piutang ini terdapat dua yang telah didapatkan, yaitu yang pertama pada belum jatuh tempo itu sebesar 7.319 miliar rupiah dengan risiko 5,7%. Dan pada 6 bulan jatuh tempohnya itu didapatkan 6.031 miliar dengan risiko 83,5%. Selanjutnya yang ketiga yaitu utang bank dan pinjaman atau kapital struktur. Memiliki penjelasan pada gambar di PPT tersebut dengan
hasil yang didapatkan yaitu yang pertama, untuk obligasi dan MTN-nya itu sebesar 5.043 miliar pada tahun 2023 dengan rasio utang terhadap ekuitasnya sebesar 30,24%. Untuk utang bank jangka pendeknya pada tahun 2024 didapatkan sebesar 11.525 miliar rupiah dan pada tahun 2023 didapatkan 9.650 miliar rupiah. Selanjutnya untuk pinjaman jangka panjangnya pada tahun 2024 didapatkan 36.341 miliar rupiah dan pada tahun 2023 didapatkan 32.260 miliar rupiah. Selanjutnya yang keempat yaitu risiko kredit dan covenant. Untuk penjelasannya bisa dilihat pada gambar di PPT tersebut. Dan untuk penjelasannya yaitu yang pertama, beberapa anak usaha seperti TLT, Sigma, dan GSD tidak memenuhi covenant atau current ratio dan debt service coverage ratio, tetapi mendapatkan waiver dari kreditur. Dan peringkat obligasi Telkom itu dengan ID AAA dengan nama Pevindo. Baik, sekian presentasi dan penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.